Rostu adalah anak yang baik. Namun, di rumah dia selalu saja dibanding-bandingkan dengan adiknya Rindi yang cerdas dan sangat berprestasi serta aktif dalam organisasi. Ros yang kesal dengan hal tersebut menjadi jarang pulang dan selalu terbayang-bayang dengan perkataan orang tuanya. Iya Ros, contoh itu adik kamu. Kenapa kamu begitu? Sudah 7 tahun kamu tidak selesai kuliah. Lihat adik kamu itu, dia sudah selesai kuliahnya, dia rajin, tidak seperti kamu. Ros yang sedang sedih diajak oleh teman-temannya untuk mencoba narkoba jenis sabu. Ros, kenapa? Kok kayak lagi banyak masalah gitu? Iya woi Ros, kenapa mau kayak gitu? Cemberut kali, banyak kali pikiran. Iya nih Sil, aku kan lagi kepikiran di masalah di rumah. Mana orang tua aku selalu bandingin aku sama adik aku di rumah. Dia kan cerdas, aktif organisasi. Di kampus pun gitulah, banyak disuruh-suruh gitu. Mana aku beda kali sama aku. Aku di kampus 7 tahun pun gak selesai-selesai. Wah, berat banget masalah kamu ya Ros. Nah Ros, Ki mau tahu nggak nih caranya agar pikiran kita lebih tenang, terus juga Ki nggak keinget lagi tuh sama masalah-masalah Ki. Apa sih? Nah, jadi ada ini Ros, kami kasih ke Ki. Ini gratis, tapi kan kalau nanti Ki mau bisa kami kasih nomor HP yang jualnya. Ini coba Ki pakai dulu ya. Apa nih Sil? Cara pakai gimana? Ini obat Ros, jadi tuh ini bisa bikin pikiran kita lebih tenang. Terus juga kalau kita lagi banyak masalah, lagi stres, ini bisa sih kita pakai. Cari aja nih aku sama Sylvie, kami dah lama makainya. Kalau kami lagi banyak pikiran, kami langsung pakai sih. Iya Ros, coba aja dulu, rasanya enak kok. Caranya itu mudah, kamu cuman tinggal hirup aja cara pakainya. Oke bro, nanti pulangnya aku coba nih obat. Mungkin kan berefek sama masalah aku kan. Oke Ros, semangat ya. Tapi maaf ya, woi kami tuh cuma bisa bantu Ki pakai ini. Tapi nggak apa, coba dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya, udah ngasih obat ini. Iya, sama-sama Ros. Karena penasaran, Ros pun mencobanya dan ia pun menjadi candu. Ros pun tetap menggunakan sabu dan berpikir orang tuanya akan menaruh perhatian padanya jika dia melakukan perbuatan buruk itu. Pada suatu hari, Ros yang sedang bertamasya bersama pacarnya lalu mengungkapkan perbuatan buruk yang selama ini dia lakukan. Yang tahu nggak? Akhir-akhir ini masalah aku kayak hilang sih. Ada maki barang sih, tapi mau kasih tahu, tapi kamu jangan marah ya. Barang ini. Apa nih yang? Ada lah, tapi kalau kasih tahu kamu jangan marah ya. Ya tapi ini apa dulu? Janji jangan marah kalau Iya nggak marah, tapi ini apa? itu aku dapat dari Sylvie sama Mulia. Itu obat untuk nenangi pikiran, sabu. Ini sabu. Sabu? Astagfirullah abang. Apa coba pakai kayak gini? Gak apa-apa, itu kan kita kan lagi stres, sudah habis terakhir banyak Nggak masalah. apa-apa. Iya. Ini nggak apa-apa. Aku udah pakai sebulan loh. Itu ngepek lagi masalah aku hilang gitu. Ih, Gak apa-apa ya, pakai aja obat. Kita kan banyak masalah. semua aku pakai. Iya, aku tanggung jawab serius. Masalah ini lihat aku sebulan ini gak apa-apa. Masalah seperti kayak hilang aja gitu. Gak apa-apa, coba aja dulu. Kamu kan banyak juga masalah kan? Yakin nggak apa-apa? Yakin, aku tanggung jawab. Coba aja dulu. Waktu pun berlalu. Ros dan Dira tetap menggunakan sabu tanpa tahu apa akibatnya. Linting daun, suntik tangan, hirup asap, obat ditelan, ingin terbang, melihat bintang. Overdosis, rumah sakit, nyawa pun meleleh. Suatu hari, Ros yang sedang berada di rumahnya tampak terlihat gelisah dan tidak enak badan. Stok sabu miliknya ternyata sudah habis. Ia pun lalu menghubungi penjual sabu langganan Sylvie dan Mulia selama Ini ini. benar dengan Ibu Kiki? Iya benar saya. Saya dapat nomor Ibu Kiki dari Sylvie sama Mulia. Oh, itu pelanggan tetap saya. Ada apa kamu menghubungi saya? Begini, jadi barang saya habis. Saya pengen pesan barang yang seperti mereka pakai. Oh, boleh. Kamu mau berapa? 2 bungkus saja ya kak. Oh iya boleh. Nanti sore jam 5 anak buah saya antar ke kamu ya. Baik.
Astagfirullahaladzim. Gak nyangka aku abang kayak gitu. Telepon Eliza aja ah, untuk kawanin aku ikutin abang. Eliza datang menjumpai Rindi. Rindi pun menceritakan semua yang dia lihat. Rindi sangat sedih dan ia ingin menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Rindi meminta Eliza untuk menemaninya mengikuti Irostu untuk mencari bukti yang sebenarnya. Kamu Irostu ya? Ini ada paket dari bos saya. Setelah melihat langsung perlakuan abangnya, Rindi lalu menelepon ayah dan ibunya Halo, Ma, untuk Ayah. melaporkan Rindi mau perbuatan bilang buruk sesuatu. abangnya. Ada apa anakku? Abang, Ma, abang. Kenapa dengan abangmu? Abang, Ma, dia rupanya pakai narkoba. Ya Allah, jangan mengada-ngada kamu Rindi. Mana mungkin kamu bisa jadi pemakai narkoba. Kamu jangan asal nuduh abang kamu, Rindi. Mana buktinya? Iya, Ma, Rindi ada buktinya nih. Mau Rindi kirimin fotonya? Astagfirullah, Bu, ya Allah. Anak kita, Bu. Ya Allah. Tetangga julid, Rizka dan Diba tak sengaja mendengar pembicaraan ayah dan ibu Irostu, dan mereka berencana untuk segera menelpon BNN. Harus ku bilang ini sama si Betty. Makan sendiri, siram sendiri. Sedih banget nasib aku ya Allah. Bet duduk. Kenapa ada gosip baru? Cepat Bet sini Bet. Aku. Si itu Bet, si Iros itu Bet, anak tetangga itu. Dia kayak narkoba dia Bet. Baru aja dia kemarin datang ke rumah aku. Dia lewat depan aku sama pacaran di mobil 3 kali. Dia bilang ibu kayak gitu seorang kali. Iya makanya dia datang tapi dia pakai narkoba Bet. Pantas lagi lah kalian. Itu lagi keluarga tuh. Laporin Bet, laporin di ganja-ganja sekarang laporin sekarang ya. Halo, Assalamualaikum petugas BNN. Waalaikumsalam. Dengan saya Delvia Putri, selaku studi BNN. Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya Betty. Jadi gini Bu, saya tuh mau kasih tahu sesuatu Bu, penting kali Bu. Tapi saya takut Bu kasih tahu. Oh begitu ya Ibu, tidak apa-apa. Nanti kami akan merahasiakannya. Berarti rahasia ya Bu, ya janji ya Bu. Ya, jadi gini Bu. Di kampung saya nih Bu, ada orang yang guna narkoba Bu, anak tetangga saya. Tadi baru aja saya dengar Bu beritanya, dia guna narkoba. Kan nggak boleh Bu, di kampung saya ada orang narkoba, meresahkan kali Bu di sini. Baik Ibu, terima kasih atas laporannya. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya, supaya bukti yang akan didapatkan itu lebih jelas. Iya Bu, kami tunggu ya Bu tindak lanjutnya, biar tidak meresahkan di kampung saya. Terima kasih Bu. Bet, dia harus ditangkap Bet. Meresahkan kali nanti anak-anak kita ya, anak aku lagi pakai narkoba. Semua anak kita Bet. Mau aku. Saat pulang ke rumahnya, Irostu ditangkap dan digerebek saat ingin masuk ke rumahnya. Ibunya merasa sangat kecewa dan terpukul. Iros pun dibawa ke pusat rehabilitasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Intan, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kalau boleh saya tahu nama abang siapa? Irostu Korasi. Irostu. Biasanya abang senangnya dipanggil dengan apa? Irostu. Irostu aja. Nah ini saya panggil bapak atau bang? Bang aja ya. Nah, Bang Iros, sebelumnya saya ingin bertanya, apa Bang Iros dalam keadaan yang sadar dan bisa saya ajak untuk berbicara?
Ya, dalam keadaan sadar. Baik. Nah, tujuan saya kedatangan saya hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa Bang Iros jawab. Yang mana ini berguna untuk saya nanti menyusun bagaimana pengobatan dari Bang Iros. Apa Bang Iros bersedia? Ya. Bersedia ya. Nah, Bang Iros kira-kira maunya berapa menit? 30 menit aja ya. Bang Iros mau di sini atau kita pindah saja? Di sini. Di sini aja. Nah, saya mulai ya Bang Iros. Baik, pertama dari nama tadi sudah disebutkan namanya Iros Tukoroti. Kemudian untuk umurnya 24 tahun. 24 tahun ya. Kemudian kalau boleh saya tahu apa alasan Bang Iros masuk ke dalam rehabilitasi ini? Itu tergantungan narkoba. Tergantungan ya Bang. Baik. Kemudian kalau boleh saya tahu sebelumnya selama beberapa belakangan ini atau dulu-dulu gitu, apa Bang Iros pernah mengalami gangguan jiwa? Tidak ada ya. Seperti halusinasi gitu? Tidak ada ya. Kemudian apa sebelumnya ada yang menjalani pengobatan? Tidak juga ya. Baik, untuk selanjutnya mohon maaf, saya juga ingin bertanya, sebelumnya Bang Iros pernah mendapatkan aniaya fisik gitu? Tidak ada. Kemudian aniaya seksual? Tidak juga ya. Berarti sebelumnya mohon maaf juga ini apa pernah melakukan tindakan kriminal? Belum pernah ya. Kalau boleh saya tahu juga, apa anggota keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa seperti itu? Tidak ada ya. Nah, kalau boleh saya tahu juga, belakangan ini gimana hubungannya dengan keluarga? Hubungannya baik-baiknya, tapi ada belakangan ini sekitar 2 minggu ini sering cekcok bermasalah ya. Oh begitu. Nah, apa cekcoknya seperti kenapa Bang Iros punya masalah gitu dengan orang tuanya? Ini tadi karena orang tua saling membandingkan dengan adik. Ya, terus kena pusing dia kan bingung nggak tahu ngapain, jadi gunain sabu gitu. Oh sabu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, apa pernah ada pengalaman di masa lalu yang mungkin Bang Iros tidak menyenangkan bagi Bang Iros itu? Tidak pernah ada ya. Baik Bang Iros, menurut Bang Iros, apa Bang Iros percaya diri dengan kondisi tubuh Bang Iros sekarang? Tidak percaya diri ya. Kemudian kalau boleh saya tahu, gimana hubungan Bang Iros dengan tetangga sekitar? Kurang berinteraksi, kurang bersosialisasi ya. Berarti Bang Iros kurang berhubungan dengan orang-orang sekitarnya ya. Kemudian kira-kira apa hambatan Bang Iros sehingga Bang Iros tuh jarang gitu untuk bersosialisasi dengan orang sekitar? Orang tua kan selalu membandingi saya sama adik saya. Jadi saya jarang di sekitaran di rumah. Jadi ya jarang juga bersosialisasi. Berarti Bang Iros selama ini sangat jarang pulang ke rumah ya? Seperti itu. Baik, Bang Iros, terima kasih. Ini pengkajiannya sudah selesai ya. Selanjutnya itu sebentar lagi akan masuk teman saya untuk memberikan beberapa intervensi kepada Bang Iros. Nah, Bang Iros, kalau begitu gimana perasaan Bang Iros sekarang? Perasaan ya gini aja. Masih seperti biasa ya. Berarti Bang Iros di sini akan menjalani rehabilitasi. Sudah Bang Iros sebelumnya sudah tahu? Ada disampaikan ya. Baik, kalau begitu pengkajian saya sudah selesai. Terima kasih Bang Iros atas informasinya. Nantinya kawan saya akan masuk kembali teman saya ya, perawat lainnya. Baik, terima kasih Bang Iros. Kalau begitu saya izin ya. Saya izin pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Jadi Bang, perkenalkan nama saya perawat darah dan saya adalah perawat yang bertugas pada hari ini ya Bang, dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Nah jadi Bang, kalau saya boleh tahu nama Bang siapa ya Bang ya? Nama Iros tuh. Nama Iros tuh. Saya Bang sukanya dipanggil apa Bang? Iros aja. Berarti saya panggil Abang Iros saja ya Bang ya. Jadi bagaimana perasaan Abang pada hari ini? Tidak baik, saya merasa gelisah. Hanya obat itu yang bisa menenang saya. Tetap kuat ya Bang ya. Semoga keadaannya akan cepat berlalu ya Bang ya. Nah jadi Bang, tujuan saya datang pada hari ini itu adalah untuk mengajak Abang untuk berdiskusi ya Bang ya, bagaimana dampak dari penggunaan narkoba, kemudian juga bagaimana cara Abang untuk mengontrolnya. Bagaimana Bang? Baik akan saya coba, terima kasih. Jadi Bang, ini akan memakan waktu sekitar 30 menit Bang. Jadi Abang maunya di sini atau di luar aja Bang? Di sini aja. Baik Bang, langsung kita mulai saja Bang ya.
Nah Bang, jadi topik pertama kita ini, apakah Abang sebelumnya tahu dampak apa saja yang dapat Abang rasakan ketika Abang menggunakan narkoba Bang? Setahu saya obat ini akan buat kita ketergantungan dan juga kita akan merasa sakit kalau tidak menggunakan. Nah betul sekali Bang, nah, itu merupakan salah satu dampak ataupun gejala Bang ya kalau misalkan Abang menggunakan narkoba. Nah untuk dampak selanjutnya itu Abang bisa merasakan dehidrasi, Abang bahkan udah bisa merasakan halusinasi gitu Bang kan. Abang juga bahkan bisa paling fatalnya Bang ya, termasuk salah satu yang paling fatal itu adalah Abang bisa merasakan agresi atau kemarahan, sehingga nanti menimbulkan resiko kekerasan ya Bang ya. Paling fatal itu mungkin bisa kena ke keluarga kayak Bang, ke orang tua kan bahaya banget tuh Bang ya. Nah juga kalau misalkan Abang sampai overdosis gitu Bang, Abang bahkan bisa nanti meninggal ya Bang. Jadi Bang, apakah Abang pernah merasakan salah satu dampak dari yang saya sebutkan tadi Bang? Pernah sus, saya pernah kehilangan kesadaran dan juga sulit untuk tidur sus. Untuk yang lainnya belum. Wah berbahaya sekali Bang ya, apalagi nanti hilang saudaranya, terus nanti Abang bahkan nggak bisa mengenali orang tua sama saudara sendiri gitu ya Bang ya. Jadi Bang, apakah Abang punya perasaan gitu Bang, keinginan untuk berhenti dari narkoba ini Bang? Ya sus, saya mau berhenti dan tidak lagi menggunakan zat terlarang ini. Tolong bantu saya sus. Iya Bang, pastinya kami di sini pura-pura di sini pasti akan bantu Abang ya Bang ya, untuk Abang tuh bisa berhenti ya Bang ya dari sini. Nah jadi Bang, Abang pun tadi Abang ya, Abang nggak boleh takut untuk berhenti, Abang harus buatkan niat, atau Abang harus buatkan tekad kayak gitu Bang, biar Abang tuh bisa betul-betul berhenti dari sini. Nah jadi Bang, sebelumnya apakah Abang ada melakukan kegiatan atau sesuatu kalau misalkan Abang punya hawa-hawa untuk melakukan atau menggunakan narkoba itu Bang? Untuk melakukan kegiatan sih nggak ada sus, tapi kalau ada biasanya saya kalau ada pengen konsumsi itu saya banyak-banyak minum air dan juga saya mengalihkan pikiran saya gitu. Wah bagus sekali ya Bang, berarti Abang punya keinginannya Bang ya, dan Abang sudah tahu apa yang mau Abang lakukan untuk mengalihkan perhatian Abang. Tapi saya menambahkan ya Bang, kalau misalkan Abang ingin mengalihkan perhatian lebih lagi, Abang bahkan bisa melakukan hobi-hobi yang Abang suka gitu Bang. Abang suka hobinya apa? Hobinya main bulu tangkis. Oh main bulu tangkis ya Bang. Jadi kalau misalkan keinginan itu datang, Abang bisa mengajak teman-teman kayak gitu Bang untuk bermain bulu tangkis dengan Abang, sehingga nanti perhatian Abang teralihkan. Abang juga bahkan bisa mengajak teman untuk mengobrol dengan Abang gitu Bang kan. Atau intinya Abang harus melakukan kegiatan positif gitu Bang untuk mengalihkan perhatian dari Abang. Semangat terus ya Bang, semoga nanti ke depannya Abang bisa menjadi lebih baik lagi gitu Bang. Nah jadi Bang, kira-kira dari yang kita diskusikan tadi, kegiatan apa yang ingin Abang lakukan terlebih dahulu Bang, kalau misalkan nanti keinginan itu datang lagi? Saya mau melakukan hobi saya aja sus. Saya kan hobi main bulu tangkis, jadi saya rasa main bulu tangkis aja. Bagus sekali ya Bang, untuk sekalian melatih atau mengasah kemampuan Abang ya Bang ya gitu. Nah jadi Bang, bagaimana perasaan Abang Bang setelah kita mendiskusikan ini selama 30 menit Bang? Saya sudah lega sus, jadi saya juga tahu dampak dari obat ini dan juga bagaimana cara untuk mengendalikannya. Alhamdulillah ya Bang ya, saya senang sekali untuk mendengarnya. Jadi Bang, apakah ada yang ingin Abang tanyakan Bang? Tidak. Baik Bang, terima kasih ya Bang untuk waktunya. Jadi kita tutup saja diskusi kita pada hari ini. Nanti akan datang perawat yang lain ya Bang untuk berdiskusi juga dengan Abang. Dan saya doakan semoga Abang cepat sehat ya Bang ya. Saya permisi dulu Bang, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Iros. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan saya perawat Aulia. Jadi hari ini saya yang akan merawat Bang Iros. Jadi sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah namanya sus. Nah, baik. Jadi tujuan saya datang ke sini adalah saya ingin berdiskusi dengan Bang Iros dan mengevaluasi bagaimana cara mengontrol keinginan untuk menggunakan zat tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu saya juga ingin berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila Bang Iros dicurigai masih menjadi pengguna narkoba seperti itu. Kemudian selain itu saya juga ingin berdiskusi sedikit bagaimana caranya untuk hidup sehat. Mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Apakah Bang Iros bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, baik. Jadi di mana kita ingin berbincang-bincang, apa di sini saja? Silakan. Nah, baik Bang Iros. Jadi kita akan berbincang-bincang sekitar 15 menit ke depan ya. Baik Bang Iros, jadi sebelumnya perawat kan sudah menjelaskan bagaimana cara mengontrol keinginan untuk menggunakan sabu-sabu gitu. Jadi di sini saya ingin mengevaluasi sesuai dengan keinginan Bang Iros. Bang Iros ingin mengalihkannya dengan cara melakukan hobi seperti contohnya seperti bermain bulu tangkis. Jadi gimana? Apakah bulu tangkis ini efektif untuk mencegah Bang Iros menggunakan zat tersebut? Alhamdulillah setelah saya melakukan hobi saya itu keinginan saya untuk mengkonsumsi zat terlarang ini sudah mulai berkurang. Bagus sekali dengan usaha yang sudah Bang Iros lakukan. Saya sangat senang mendengarnya. Selain itu apa yang Bang Iros lakukan? Selain itu saya sering mengalihkan pikiran saya ke kegiatan karena
ke yang saya senang. Wah, sangat menyenangkan ya. Jadi alhamdulillah Bang Iros sudah melakukan hal-hal positif yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan ini merupakan suatu peningkatan. Nah, jadi sekarang kita akan berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila ada seseorang yang mencurigai Bang Iros masih menjadi pengguna narkoba. Gimana kan maksud? Saya merasa takut juga kalau gitu. Nah, jadi begini Bang Iros, apabila ada seseorang yang mencurigai Bang Iros menjadi pengguna, itu Bang Iros harus bersikap tetap positif dengan orang tersebut, jangan marah-marah, atau pokoknya jangan emosi dengan orang tersebut. Dan itu membuktikan bahwa Bang Iros sudah berubah gitu. Selain itu, untuk membuktikannya juga Bang Iros bisa tes urin dan mendapatkan surat negatif narkoba. Oh begitu ya, semoga saya bisa mengontrol emosi saya dan juga emosi saya dari orang-orang kayak itu. Iya, saya yakin Bang Iros bisa melakukan hal-hal yang sudah saya katakan sebelumnya. Oke Bang Iros, sekarang kita akan berdiskusi bagaimana cara menjalani hidup yang sehat. Jadi Bang Iros harus menjalani kehidupan yang sehat, baik itu sehat fisik maupun sehat mental. Jadi untuk menjaga kesehatan fisik Bang Iros, setiap hari itu Bang Iros harus beraktivitas dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Jadi setiap hari itu, setiap pagi Bang Iros harus melakukan olahraga, kemudian menjalani aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti itu. Selanjutnya untuk menjaga kesehatan mental itu Bang Iros dapat melakukan sholat 5 waktu, berzikir dan lain-lain. Selain itu juga sesekali nanti Bang Iros dapat berkonsultasi kayak gitu untuk mengatasi relaks juga. Kemudian serta menjaga hati dan juga pikiran untuk menjaga kepulihan Bang Iros. Oh gitu ya, berarti saya harus melakukan hal-hal yang positif ya. Iya benar sekali. Selain itu, Bang Iros juga harus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak. Baik, saya mengerti. Yakin Bang Iros dapat melakukan hal-hal yang sudah saya katakan tadi. Jadi Bang Iros harus mencobanya ya demi kebaikan Bang Iros. Baik, saya akan coba. Nah, sekarang bagaimana kabar Bang Iros setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah, saya sudah merasa lega dan juga batin saya ini sudah mulai hilang, dan juga saya sudah bisa mengontrol emosi saya. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya. Apakah ada yang ingin Bang Iros tanyakan lagi? Jadi besok akan ada perawat lain yang akan datang ke sini untuk berdiskusi dengan Bang Iros. Apakah Bang Iros keberatan? Tidak sesuai saya. Nah, baik. Jadi insya Allah besok akan ketemu lagi sekitar jam 9 ya di sini. Baik, sus. Nah, kalau begitu saya permisi dulu. Semangat Bang Iros, saya yakin Bang Iros dapat sembuh dengan melakukan hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bang, perkenalkan nama saya Perawat Nabila. Jadi hari ini saya perawat yang akan merawat Abang. Nah, gimana nih Bang perasaan Abang hari ini? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Alhamdulillah ya Bang. Nah, kalau saya boleh tahu nama Abang siapa? Namanya Iros Tukorati. Biasanya dipanggil Pak Iros ya? Iya. Ya, baik Bang Iros. Nah, jadi hari ini tujuan saya datang kemari untuk mengajarkan Abang gimana cara mencegah kekambuhan Abang dengan cara beribadah ataupun spiritual. Nah, apakah Abang bersedia? Ya, sus bersedia. Ya baik, alhamdulillah Bang ya. Jadi kita melakukannya ngomongnya di sini atau Abang mau di tempat lain? Di sini aja. Di sini aja Bang ya. Untuk waktunya sekitar 15 menit, boleh Bang? Boleh. Boleh. Baik Bang, kita mulai ya. Nah, mohon maaf sebelumnya Bang, saya ingin bertanya tentang gimana nih kegiatan Abang beribadah, kayak sholat, gimana lancar? Oh, tidak, sus. Tidak ya Bang ya. Nah, Bang, salah satu cara untuk mencegah kekambuhan itu dengan cara sholat 5 waktunya itu tepat, dengan cara kita beribadah kepada Allah gitu. Terus mungkin Abang setelah sholat nanti Abang bisa juga zikir gitu supaya Abang tidak teringat lagi ke hal-hal yang negatif gitu ya Bang ya. Kalau saya boleh tahu Bang, Abang tahu nggak sholat 5 waktu itu ada berapa? Ada di musuh, ada. Ya. Apa aja Bang? Ada maghrib, isya, subuh, dan asar. Iya, benar sekali. Nah, berarti Abang tahu ya sholatnya itu apa aja, cuman jangan jadi aku ini ya. Iya, mungkin itu nanti akan kita masukkan ke jadwal harian Abang supaya sholatnya juga lebih lancar, lebih dekat diri kepada Allah gitu. Nah, untuk zikir sendiri juga bisa Abang lakuin setelah sholat kayak gitu. Kalau boleh saya tahu, Abang tahu zikirnya apa ya? Subhanallah, alhamdulillah, Iya benar Bang, itu dilakukan sebanyak 33 kali gitu ya Bang. Tahu Abang berarti ya. Alhamdulillah kalau Abang tahu. Nah, baik Bang.
Nah, untuk selanjutnya ada cara dengan cara sedekah, Bang. Jadi nanti kalau misalnya Abang memiliki rezeki lebih daripada uang yang diberikan ke hal-hal yang negatif kayak sabut tadi kan, Abang bisa bersedekah kepada fakir miskin ataupun yatim piatu gitu, Bang. Supaya lebih bermanfaat juga, terus juga supaya lebih keaman gitu. Jadi Abang tidak ada keinginan lagi tuh untuk membeli sabu gitu, Bang ya. Alhamdulillah, Bang. Nah, Bang, setelah kita ngomong-ngomong tadi sebentar tentang cara-cara untuk mencegah kekambuhan dengan suara spiritual, gimana nih perasaan Bang? Perasaan udah mulai membaik gitu. Alhamdulillah ya, Bang. Nah, selanjutnya untuk caranya tadi udah berapa, Bang? Ada 3, ada kan kalau kita keinginan kita duduk terus sholat, terus ada namanya berzikir setelah sholat, terus juga kalau kita ada uang lebih baik kita sedekahkan atau berinfak supaya uang itu tidak kita berikan ke siapapun. Ya, bagus, Abang, baik sekali. Benar yang Abang katakan. Berarti Abang paham apa yang saya katakan tadi, Bang ya. Nah, baik, untuk jadwal ini kan udah mendekati waktu sholat maghrib ya, Bang ya. Mungkin ini sholat maghribnya saya masukkan langsung ke jadwal harian. Dan setelah itu dapat kita lakukan zikir, Bang ya. Untuk sedekah mungkin nanti Abang bisa, kalau bisa Abang ingin bersedekah, bisa ganti, ya. Mungkin sekian dari saya, Bang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian dari saya tadi setelah kita berbincang-bincang, Bang ya. Mungkin nanti kalau Abang perlu apa-apa, Abang bisa panggil lagi saya di luar ya, Bang ya. Baik, terima kasih Abang. Semoga cepat sembuh, semoga nggak kambuh lagi, semoga terhindar dari sabu ya, Bang ya. Jauhin, berdekatkan diri kepada Allah. Saya kembali bulan ya, Bang ya. Assalamualaikum. Ya Tuhan, aku tahu penyesalan ini tidak dapat mengubah masa laluku. Jika aku bisa memutarkan waktu, aku tidak akan melakukan hal berdosa itu. Terima kasih Tuhan sudah membimbingku ke jalan yang benar. Aku percaya kesempatan kedua akan selalu ada, dan tidak ada kata terlambat untuk mohon ampunan-Mu. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam surga.